Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Waalaikumsalam hormati warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Ahmad Haryadi selaku penguji dan Bapak Anwar Ujang selaku peserta ujian kompre pada mahasiswa dan mahasiswi PPG Daljab batch 2 tahun 2024 dan PT Kawin Salatiga. Pada kesempatan kali ini Bapak Ujang nanti akan mempresentasikan modul ajarnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dr. Ahmad Haryadi, MPD dan Pak Reza, MSI. Pastikan modul ajar yang saya buat. Judulnya tentang kajian Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ini memakai model PBL ya, Problem Based Learning. Isinya yang pertama ada identitas umum, informasi umum, ada identitas sekolah, nama, dan tahun pembuatannya. Kemudian ada juga profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatanil Alamin. Kemudian juga ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan, ada LCD, laptop, dan lain-lain. Kemudian ada sumber belajarnya, yaitu buku pendidikan agama Islam. Selanjutnya ada juga target peserta didiknya. Target peserta didik ini adalah seluruh kelas 10 dari SMK Muhammadiyah 1 Kuningan. Kemudian kompetensi intinya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya peserta didik mampu untuk membaca Quran surat Al-Isra ayat 32 sesuai kaidah tajwid. Juga peserta didik mampu menghafal Quran surat Al-Isra ayat 32 dengan fasih dan tartil. Selanjutnya ada pertanyaan pemantiknya, yaitu terkait apakah sudah terbiasa membaca Quran tiap hari. Selanjutnya untuk ada juga langkah-langkah persiapan sebelum belajar, yaitu mempersiapkan modul ajar, laptop, LCD, dan sebagainya. Untuk kegiatan pembelajarannya, yaitu didahului dengan pendahuluan, ucap salam, tanya kabar, kemudian melakukan absensi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan untuk kegiatan intinya berorientasi pada sintak dari model PBA tersebut. Yang pertama yaitu orientasi pada masalah, kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Setelah itu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Setelah itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dan yang terakhir kegiatan intinya adalah penutup, yaitu kesimpulan tentang materi pembelajaran, kemudian refleksi. Kemudian di lampirannya ada asesmen peserta didik, kemudian ada bahan ajar dan lembar kerja peserta didik. Itu mungkin Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Ujang. Pak Ujang, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan modul atau apa yang sudah disampaikan tadi. Oke, pendekatan pembelajarannya tadi menggunakan PJBL ya? PBL Pak. PBL, problemnya apa Pak? Problemnya peserta didik belum bisa membaca Al-Quran dengan baik sesuai kaidah tajwid. Oke, kemudian lantas teori belajar yang digunakan teorinya siapa? Teori belajarnya behavioristik, Pak. Behavioristik. Metode dalam pendekatan pembelajaran ini apa? Metodenya PBL tadi, Pak. Assessment atau penilaian dalam pembelajaran ini ada berapa? Asesmennya ada 3. Yang pertama diagnostik, yaitu mengetes kemampuan bacaan awal siswa, kemudian pengelompokan, dan terakhir mengetes individu bacaan siswa. Untuk modul project P5 PPRA, tujuan dari rancangan modul project-nya apa, Pak? Yang PPRA
supaya peserta didik mampu untuk bersikap atau memahami sikap demokrasi di lingkup sekolah atau dalam lingkup organisasinya. Aktivitas yang akan dilakukan nanti apa, Pak? Aktivitasnya adalah menganalisis kejadian dari situ, dari peristiwa, yaitu pemilihan ketua IPM ya, sehingga nanti hasil dari analisanya dipresentasikan di depan fasilitator, Pak. Untuk penilaian proyek P5-nya bagaimana? Penilaiannya Pak memakai rubrik checklist, Pak. Nanti ada apakah peserta didik sudah memahami atau belum gitu. Oke, untuk judul PTK-nya apa, Pak? Untuk judul PTK yang kami buat yaitu peningkatan kemampuan membaca Al-Quran melalui metode drill pada materi Quran Surat Al-Isra ayat 32. Apa itu permasalahannya? Permasalahannya itu tadi, Pak, pembelajaran Al-Quran, peserta didik itu belum mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar sesuai kaidah tajwid. Untuk pemecahan masalahnya? Yaitu dilakukan dengan metode drill, yaitu metode yang diulang-ulang dan melalui berbagai macam latihan sehingga peserta didik terbiasa membaca dengan baik dan benar. Berapa siklus yang direncanakan nanti, Pak? Rencananya 2 atau 3 siklus, Pak. Dan akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Ahmad Haryadi. Pada Bapak Dr. Ahmad Haryadi kami mohonkan. Terima kasih Pak Reza. Melanjutkan. Baik, Pak Anwar apa Pak Ujang ini ya? Sama saja Pak Dokter. Anwar Ujang. Oke. Sudah menyiapkan kertas sama pulpen, Pak? Sudah, insya Allah, Pak. Oke. Tolong saya dituliskan surat Al-Kafirun, Pak. Al-Kafirun. Ya. Tolong saya dituliskan surat Al-Kafirun. Nah, coba Pak, sekarang dilihatin. Oke. Kelihatan, Pak? Ya. Tolong saya dibacakan ayat ini, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Satu lagi Pak, yang ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Baik, cukup Pak Anwar Ujang, silakan Pak Reza, sudah cukup dari saya. Ya. Terima kasih Bapak Dr. Ahmad Haryadi, Pak Anwar Ujang, sudah cukup. Silakan ditutup, Pak. Terima kasih Pak Dr. Ahmad dan Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.